kembali ke Gusno Channel, guys. Pasar Kota Rembang dikabarkan akan pindah di Pasar Kambing, yaitu 600 meter ke arah barat. Namun para pedagang banyak yang menolak pindah dengan berbagai alasan. Bahkan para pedagang sudah mengadu ke anggota DPR. Rembang memang baru hangat ini tentang adanya kabar-kabar. Namun demikian, pembangunan pasar kapan dan kapan ini masih digodok oleh Pemkab Rembang. Infrastruktur di pasar Kota Rembang, terutama di lapak-lapak di sekeliling, di luar, memang kurang bagus, guys. Ya, masih semrawut. Lalu ketika ada hujan yang agak deras sedikit, pasar pun banjir. Nah, dengan demikian, apakah pasar ini akan dipindah atau tidak? Ini menjadi problematik. Hari ini saya wawancara dengan salah satu tokoh Rembang, yaitu pemerhati sosial, Dr. Andes Anang Purwandono. Nah, sahabat-sahabatku di seluruh tanah air, kita juga tampilkan ketika salah satu anggota DPR yang hadir di pasar untuk meninjau langsung, menyerap aspirasi dari para pedagang. Nah, silakan bagi masyarakat Rembang yang pro kontra tentang pasar, silakan bisa komen ya. Bagaimana pasar sebaiknya. Ayo langsung gas, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya guys. Tetap setia dan update kabar-kabar terkini. Langsung gas, wush. Inilah wajah pasar Kota Rembang, guys. Pro kontra soal pasar Kota Rembang akan dipindah sudah menjadi wacana. Para pedagang di pasar beberapa kali sudah mengadu ke anggota DPR. Kemudian juga mengadakan pertemuan di ruang sekretaris daerah Pemkab Rembang. Namun hasilnya belum maksimal, guys. Infrastruktur di pasar Kota Rembang, terutama di lapak-lapak pinggir, ini masih terlihat kurang rapi, guys. Banyak kesemrawutan yang ada sehingga kurang sedap untuk dipandang. Rencana pemerintah Kabupaten Rembang ingin membangun pasar baru yang berada di Pasar Kambing 600 meter ke arah barat dari pasar ini. Rencananya pasar ini akan dijadikan ruang terbuka hijau dan digunakan untuk publik, untuk tempat santai, untuk bercanda dengan keluarga, bermain anak-anak. Namun para pedagang ngotot masih tetap ingin mempertahankan berjualan di pasar ini, guys. Saat musim hujan, pasar ini di dalamnya sering banjir, guys. Kalau hujan banjir nggak, Bu? Kalau hujan banjir? Banjir, ya. Walaupun hujan sebentar banjir nggak? Nggak. Kalau agak deras ya? Ya, ya.
Saya pun tanya kepada beberapa Itu pedagang salurannya mana, Bu? Salurannya? yang menyatakan bahwa Ini ya. salurannya ini tersumbat. Mampet nggak, Pak? Ada hujan yang ini mampet. Yang mana mampet? Ini buntu yang mampet. Ini sampai gini. Harus diperbaiki, Pak ya? Iya. Ini salurannya kecil, Ini besar. tapi kok bisa meluap, Pak? Airnya kok bertumpah? Ini saluran dari sini apa? Dari sini sama sini. Sering banjir, Pak ya, kalau hujan ya, deras ya? Beras dari sini. Itu nggak ngalir, Pak? Kalau ini langsung besar ini. Besar. Ini kok sampah-sampah di sini, Pak? Iya. Ini ambrol, Om. Ini ambrol. Ya. Saluran besar. Untuk urusan sampah, para pedagang kurang rajin ya guys. Lihat, sampah tidak dimasukkan ke dalam box kontainer, namun masih berada di luar. Kasihan sekali petugas kebersihan ini. Kondisi pasar yang demikian pasti ditangkap oleh Pemkab untuk merelokasi pasar, kemudian membangun pasar baru ya guys. Namun masih terjadi pro kontra. Ini salah satu kejadian beberapa waktu lalu Banjir, Duk. di dalam pasar guys. Pak Bati, Pasar Rembang banjir. Air masuk. Diduga saluran air tidak berfungsi. Iki tak tergono Facebook kok. Nak banjir nang Pasar Rembang. Lu delok ya, tak dengkol. Hei. Sak meter kurang sithik kaya gone datangan. Ngeri-ngeri. Walah, ngeri-ngeri. Peran Pemkab Rembang, Banjar Pak Bati. terutama Dinas Indakop, sudah dilaporkan keadaan seperti Ono ini. iwake akeh tambahan. Iwake. Makanya Ya iki iwake. Indakop minta pasar segera dibangun di lahan baru. Yuk kita tengok anggota DPR yang berkunjung. Di Jakarta. Tinggal di cukong-cukong gitu. Enggak, ini kan bagus. Jadi maksud saya itu ini diperbarui. Siap. Dibikin pasar tradisional modern. Jadi ini akan jadi ikonnya Rembang. Jangan masyarakat yang begini terus kemudian digeser. Iya, malah. Kene sing menikmati moto ciut. Ini cocok. Ini luar biasa ya. Strategi Pak. Iya. Yang tentunya nanti kalau dibangun kan ya memang ada konsekuensi kan. Iurannya mesti ini. Tapi kalau dibangun modern kayak BSD, wah itu bagus. Jadi pasar ikannya dibikin yang rapi, pasar khusus untuk gini dibikin yang rapi gitu kan bagus, nggak perlu diusir, mau rakyat kok. Iya Pak. Betul Pak. Nangis bareng panjenengan Pak. Jangan nangis kalau waktu pilkada. Pilkada dimuat angkaben. Iya Pak. Sekarang ditindas ya Pak. Agak tindak. Nah siapa kok tak jelek-jelek ya? Iya ini bang, kayak gitu kan rapi gitu ya. Kalau ini dibangun kayak tanah abang, ini kan pasar itu kan pertama, kemudian akses daripada pembeli. Nah kalau di pasar kambing
Apa sing ngatur? Nggih, Pak. Dalane enggak. Iya. Bentuknya saja, Pak. Risiko. Nah, kalau gini memang perlu. Nggih. Nggih. Kalau ini ngambung, Pak, rezeki. Iya. Saya ingin mawon batu bangun lah. Oke, insyaallah. Kalau mau tulis ke Pak Menteri, Pak. Ini kan. Ini kambing. Iya, itu pasar kambing. Nggak mlebu ini kan. Ini bisa. Kalau sini kan ini jalan. Nah, bagaimana tanggapan pemerhati sosial Dr. Andes Anang Purwandono menghadapi pasar? Pak Anang Purwandono, Anda sebagai pemerhati sosial melihat fenomena pasar, kemudian infrastruktur pasar yang kurang bagus, ini bagaimana Pak pendapat Bapak? Kalau saya itu sejak 2018, 2019, begitu pemerintah ada rencana mau renovasi pasar, itu saya senang. Bahkan pada waktu itu saya yang pro pemerintah untuk pindah pada waktu itu. Karena gini, di kota itu juga perlu lahan hijau, RTH, sedangkan luasannya kalau misalkan untuk pasar tradisional modern itu begitu saya konsultasikan itu kan pemerintah misalkan mau bangun itu kan ada standarnya, itu kan cuma berapa luasannya. Kalau yang baru ini katanya sudah di atas 2 hektar. Dan jalannya baru nanti tahun ini kayaknya udah dibangun sampai dulu. Sebetulnya tidak ada yang dipermasalahkan kalau jalannya. Sehingga kalau eks pasar ini nanti akan menjadi ruang hijau dan ruang untuk taman bermain, masyarakat sekitar Sumberjo itu juga bisa menikmati. Kemarin ada pernyataan dari DPR RI lah, salah satu partai yang masuk pasar itu tidak benar kalau itu mau dibangun mau mata sipit dan makanya saya minta itu kalau bisa itu para tokoh yang masuk Rembang atau para itu hati-hatilah membuat pernyataan, konfirmasi dulu. Dan itu saya tahu betul kalau itu mau dibuat tempat bermain di warga sekitar, mungkin juga untuk masyarakat pendidikan. Dan saya tahu persis kalau itu nanti tidak sesuai seperti yang seperti disampaikan, nah, saya pasti akan orang pertama yang akan demo kalau memang eks pasar nantinya itu enggak dibuat. Dan pasar itu sebenarnya kecil. Kalau ngomong pedagang 1.600 itu iya benar yang berjualan, tapi sebenarnya kapasitas itu tidak overload itu. Coba aja nanti lihat itu pasar sebetulnya itu berapa ruko, berapa los, nggak sampai itu. Dan dimiliki beberapa orang aja pasar itu. Satu orang ada yang mungkin bisa lebih dari satu toko. Coba aja pasar itu difungsikan seperti apa adanya pasar ya, sesuai dengan gambar misalkan. Yang tempat parkir dulu untuk parkir, yang di luar itu nggak ada orang jualan, yang di dalam itu juga itu kan banyak sekali yang pedagang-pedagang liar lah istilahnya, tidak sesuai dengan kapasitas jumlah los maupun jumlah. Saya cuma ingin mengikuti itu. Sampai sejauh mana sebenarnya jumlah pedagang pasar yang layak di pasar Kota Rembang. Melihat infrastruktur pasar yang di sekelilingnya ini kurang bagus Pak ya, artinya kurang rapi. Kemudian kemarin juga
ada banjir di dalam pasar. Melihat seperti ini, pandangan Bapak bagaimana Pak Anang? Iya Mas, saya melihat gitu ya, kalau pasar itu namanya pasar inti ya, itu misalkan mau dipakai lantai 2 atau dipakai lantai berapapun ya, atau mau dibuat pasar, kalau salah satu anggota DPR itu pasar tradisional modern itu enggak lantai 2 ya, lantai 1. Saya lihat di mana-mana ya lantai 1 seperti los. Cuma nanti bongkar muatnya seperti deponya sebelah mana itu ribet semua. Saya kira itu. Karena dari luasannya itu aja sudah enggak. Luasannya itu udah enggak apa. Luasan segitu itu untuk ukuran kecamatan, pasar Sarah, pasar Keraton. Kalau untuk itu cuma berapa? 1,1 apa 1,2 hektar. Kalau untuk pasar induk itu sudah minimal itu 2 hektar atau 2. Baru bisa menampung di atas 1.500 pedagang, bahkan mungkin lebih. Apalagi sudah tidak layak lah, sudah tidak layak. Tempat di sana itu tidak layak. Misalkan jalan ini kan tahun ini jalannya misalkan dilebarkan. Kalau itu jalannya dilebarkan kanan kiri, malah habis malah itu pasar induk. Kalau mau dilebarkan lagi jalannya kan masih standar itu. Kalau sekitar pasar kanan kiri barat itu mau dilebarkan lagi, malah berkurang lagi luasan. Ada rencana untuk dialog dengan para pedagang pasar, Pak? Ya seharusnya pemerintah gitu. Sementara ini kalau menurut saya pemerintah itu juga harus mengakomodir suara-suara di luar pedagang pasar, termasuk pemakai pasar, pembeli lah ya, lingkungan, termasuk yang berpuluh-puluh tahun orang Sumberjo. Orang Sumberjo coba aja tanya, ada berapa persen penjual di pasar orang Sumberjo itu? Saya masih belum punya datanya. Kapan-kapan kalau ketemu bareng itu saya mau tanyakan. Bukan tidak ada dampak dengan sekitar, berdampak banget itu pasar itu. Apa sih keberatannya pedagang pasar itu apa? Saya kadang-kadang kepingin ketemu orang-orang pasar itu. Ke barat sedikit, ya kayaknya sudah sampai pulau itu dilebarkan. Kalau saya lihat ya tahun ini mungkin lebaran jalan mulai dari depan sampai pulau. Baik Pak Anang, jadi ada berarti kesimpulannya dari pemerhati sosial ini ada dukungan Pak ya untuk pindah pasar? Sejak dulu Mas, saya mendukung itu Mas. Sejak dulu, karena memang pasar itu orang itu yang mau ke arah Mojokerto misalkan ya. Seharusnya masyarakat itu bukan cuma orang pasar yang dibuat nyaman, pengguna jalan, termasuk orang-orang yang ada di sekitar itu. Nanti misalkan di pasar itu ya harus dikasih sub terminal apa sub apa yang untuk angkutan, untuk apalah yang ada di sana. Parkirnya pasti lebih luas. Nah kalau cuman bersikeras orang pasar, ini pemerintah harus tegas. Kalau menurut saya tegas pemerintah ini. Baik Pak, terima kasih Pak.